Halo semua, kembali lagi bersama saya Ratu Nadia Anjania dari kelompok PT-PT. Kali ini saya akan membahas modul announcement dan implementasinya pada perusahaan konstruksi PT-PT. Seperti biasa, ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada skenario, proses bisnis, lalu ada dokumentasi tahapan skenario modul announcement atau lebih ke hands-on. Oke, langsung saja. Jadi modul announcement sesuai namanya adalah modul yang digunakan untuk mengelola berbagai pengumuman penting. Dengan modul ini, PT-PT dapat membuat, memvalidasi, dan membagikan pengumuman yang dapat diakses oleh seluruh karyawan perusahaan. Jadi di sini untuk skenario-nya sendiri, kita diceritakan bahwa Departemen IT Support PT-PT ini mengalami kesulitan, yaitu mereka kesulitan mengelola permintaan layanan atau service request dari karyawan karena belum adanya sistem yang terintegrasi. Jadi selama ini proses permintaan layanan atau service request itu dilakukan secara manual, melalui email, chat, atau komunikasi langsung yang akhirnya tidak efisien. Akhirnya tim IT melakukan eksplorasi dan memutuskan untuk menggunakan modul Service Request (TOD) sebagai solusi. Nah, dengan modul ini, PT-PT kini dapat mengajukan service request secara online, memantau statusnya, dan memastikan semua data layanan terdokumentasi dengan baik. Nah, sistem ini juga memungkinkan pelaporan terkait permintaan layanan yang selama ini diajukan. Oke. Nah, untuk membagikan informasi terkait implementasi modul service request ini, diimplementasikanlah modul announcement oleh Widi, seorang HR manager dari PT-PT. Jadi Widi di sini akan menyusun pengumuman resmi melalui modul announcement di Odoo tentang penerapan sistem baru ini, cara penggunaannya dan manfaatnya. Namun sebelum disebarkan, pengumuman ini akan melalui general manager terlebih dahulu untuk diproses apakah selanjutnya akan disetujui penyebarannya atau tidak. Lalu setelah disetujui, pengumuman ini akan dibagikan ke seluruh karyawan menggunakan modul announcement. Modul ini memungkinkan Departemen HR dapat memastikan informasi tersampaikan kepada tiap karyawan dengan baik. Oke, jadi di sini ada langkah-langkahnya yang akan dijelaskan lebih detail pada hands-on. Lalu di sini ada proses bisnisnya yang dimulai dari ada 3 aktor, yaitu ada HR Manager, si Widi, ada General Manager, Dayeru, dan yang ketiga ada sistem, dashboard, atau model employee. Dan di sini dimulai dari HR Manager login ke sistem Odoo, lalu mengakses modul announcement, mengajukan persetujuan pengumuman, dan selanjutnya akan diverifikasi validitas pengumumannya. Oke, lalu jika pengumumannya valid, maka akan disetujui. Jika tidak valid, akan ditolak. Dan nanti HR Manager akan melihat mengapa melihat status pengumumannya ditolak dan akan melakukan diskusi dengan General Manager yang menolak terkait penolakan. Jika masih dapat diproses, maka akan diajukan ulang. Tapi jika tidak, akan selesai. Lalu kalau pengumumannya disetujui, maka pengumuman akan ditampilkan di dashboard atau modul employee. Lalu berikutnya di sini ada hands-on-nya, langsung saja. Pertama kita akan melihat apakah modul announcement telah terinstalasi dan teraktivasi dengan cara mengakses modul apps seperti biasa. Jadi kita langsung ke modul apps, lalu kita akan men-search announcement. Dan di sini terlihat bahwa modul announcement, maaf, mungkin agak, oke. Modul announcement sudah terlihat. Lalu berikutnya kita akan membuat announcement sebagai Widi. Langsung saja kita login ke akun Widi. Di sini kita langsung ke modul announcement. Dan di sini Widi akan mengklik new dan dia akan membuat announcement. Di sini ada judul announcement-nya, kapan announcement uh, dibuat, kapan akan dihilangkan. Lalu di sini ada requested date, kapan announcement ini diajukan, dan ada attachment serta announcement type. Dan di sini ada detail dari announcement atau pengumumannya. Oke, di sini sudah dibuat announcement penerapan sistem terkait modul service request. Sini ada title-nya, lalu ada start date, end date, dan request date-nya, serta pengumuman secara detailnya. Oke.
Jadi sudah login, akses modul announcement, membuat announcement, lalu Widi akan mengajukan persetujuan pengumuman ke Dayeru, sang general manager. Lalu dia akan mengajukan dengan mengklik send for approval, lalu statusnya akan berubah menjadi draft. Lalu setelah itu uh, akan statusnya berubah menjadi waiting for approval. Setelah diajukan for approval, lalu Dayeru akan melihat pengumuman tersebut dan dia akan memutuskan apakah pengumuman ini uh, bisa diproses atau tidak bisa. Kalau tidak bisa akan di-approve, kalau bisa akan di-approve, kalau tidak bisa akan di-refuse. Oke, jadi di sini Dairo login dan mengakses modul, lalu dia akan mengakses announcement yang telah dibuat. Dan di sini ada approve atau refuse. Karena sudah valid dan tidak ada masalah, Dairo menyetujui pengumuman dan sehingga uh, statusnya berubah menjadi approve. Lalu setelah statusnya berubah menjadi approve, baru karyawan dapat melihat pengumuman. Salah satunya Aldi, bisa di dashboard seperti ini tampilannya atau modul employee. Jadi kita bisa coba lihat langsung sebagai Aldi ya, salah satu karyawan dari PT-PT. Di sini di dashboard ada pengumumannya, penerapan sistem pengelolaan layanan IT melalui mode service request modul, dan kita juga bisa lihat dari modul employees. Kita ke sini ke Aldi, lalu kita di sini ada announcement, dan yang akan diarahkan ke sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu penerapan modul announcement pada perusahaan konstruksi PT-PT. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.